Dan sudah kedengeran suara anjing di bawah ini teman-teman. Dan aku harus melewati jembatan dari bambu di bawah ini. Dan akses ke rumahnya itu hanya jalur lewat sini, tidak ada jalur lagi. Jadi hanya bisa lewat sini teman-teman. Berumur ya, udah bisa dibilang puluhan atau mungkin ratusan tahun. Tuh. Nyasar apa gimana ya? Kok agak ragu gitu ya. Cuman tadi salah satu petani katanya mengarahkan ke sini karena jalan yang satunya tuh nggak bisa digunakan gitu, karena sudah tertutup. Makanya si petani itu mengarahkan ke satu jalan sini dan katanya melewati makam. Cuman sampai sekarang aku gak tahu. Creepy. Ada sih 2 kejadian ya. Waktu itu kan Citra mau ke sini ke kakek. Kan motornya di sana ya. Terus jalan dari makam ke sini. Nengok ke sebelah makam, kayak ada orang gitu. Berdiri kayak pocong. Jelas banget iya. Itu pas malam. Pas malam mau nganterin makanan karena pas sore itu kakeknya nggak ada. Jadi Citra kesini lagi pas malam. Kayak ada orang gitu, tapi bukan orang. Kayak pocong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Randi Aulia. Iya, dan teman-teman, pada kesempatan kali ini aku berada di dataran tinggi. Lebih tepatnya aku berada di Kabupaten Majalengka, dan lebih tepatnya perbatasan antara Kabupaten Kuningan dan Majalengka gitu ya. Jadi informasinya ada satu jalur sini teman-teman ya. Itu adalah jalur menuju salah satu rumah yang akan aku tuju. Salah satu kakek yang tinggal di area terpencil ya. Jadi informasi seperti itu, dan sebenarnya ada jalur alternatif yang satunya, cuman sudah terjadi tanah longsor. Dan ternyata ada jalur satu lagi, pas tadi aku tanya-tanya, ada satu jalur lagi cuman harus lewati kuburan gitu ya. Jadi seperti apa lokasinya, dan kita langsung aja ke lokasi teman-teman. Jalur satu-satunya setelah jalur ini, dimana aku 2 tahun yang lalu pernah kesini teman-teman. Cuman jalur yang kesini terjadi tanah longsor, akhirnya ketutup. Dan salah satu petani mengarahkan ke jalur ini, ke jalur makam gitu ya. Dan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aja ketemu sih ya, karena ini aku gak tahu, asing banget jalur ini. Dan sudah lama sekali, 2 tahun aku nggak ke daerah sini lagi gitu. Oke deh, tapi katanya ini area makam gitu ya. Cuman aku gak tahu nih makamnya di mana. Ya karena lihat sendiri banyak tanaman-tanaman kayak gini. Jam 3 sore teman-teman, agak sedikit gelap. Suara cewek ya. Suara di jalan. Jadi yang aku akan coba datang itu adalah satu orang kakek, usianya itu kurang lebih 60 tahun ya teman-teman, dan hidup seorang diri. Dan kurang lebih 2 tahun yang lalu aku pernah kesini dan gak pernah kesini lagi. Dan tahu-taunya ternyata akses ke rumahnya udah kena tanah longsor dan diarahkan ke jalur ini, dimana jalur ini pun akan masuk ke lokasinya bapak yang aku tuju itu. Cuman aku gak tahu nih, masih asing banget ya. Oh, ini kuburan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuburan baru semua dong. Ini kuburan baru nih. Tuh, baru digali dan masih kelihatan mual banget ya. Kalau gak tahu ya, kalau lihat kuburan baru kayak mual. Ada 2 jalur teman-teman. Jalur ke sini apa jalur ke sini ya? Ke sini dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini mengarahkan ke makam. Agak creepy ya cuy. Ini kebayang gak tuh lewat sini? Ini kebayang deh.
Tapi ini kayaknya kuburan lama deh ya. Tuh. Tuh kan. Ini kuburan lama teman-teman. Tuh. Ya. Bukan kuburan baru. Jadi kuburannya udah ditutupi rumput kayak gini. Tapi kayak bukan ke sini deh jalannya. Kayak ngambil jalan lurus satunya. Cuman di sini ada satu makam yang kelihatannya sudah pada berumur ya. Udah bisa dibilang puluhan atau mungkin ratusan tahun. Tuh. Tuh. Nyasar apa gimana ya? Kok agak ragu gitu ya. Cuman tadi salah satu petani katanya mengarahkan ke sini karena jalan yang satunya tuh gak bisa digunakan gitu karena sudah tertutup. Makanya si petani itu mengarahkan ke satu jalan sini dan katanya melewati makam. Cuman sampai sekarang aku gak tahu. Creepy. Udah lanjut deh. Mungkin kita masuk ke jalur kiri ya, ke bawah kayak ya. Kedengeran gak? Kayak ada suara apa gitu ya. Oh iya, ini kesini nih. Kayaknya ya, aku gak tahu nih karena ini asing banget. Ke bawah lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya lil kubur. Suara dangdutan. Kedengeran gak? Kayak ada suara dangdutan di dalam kuburan. Tuh. Berhenti. Ada suara anjing. Ke bawah lagi. Ini pohon gede banget ya, serem banget anjir. Kita ke bawah, ada jalan lagi tuh ke bawah ya. Kita menuju ke bawah. Tapi ke bawahnya agak ini ya, astagfirullahaladzim, agak curam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak apa teman-teman? Kita lanjut deh. Serem banget. Ini ada pohon bambu di bawah. Ada makam lagi. Oh, kesini nih, ya, kesini ya, ada beberapa makam. Oke, kita ke bawah lah. Dan ternyata ini banyak pohon bambu ya, kayak tadi di awal di kuburan itu ya. Cuman ada kelihatan ada satu rumah yang sudah kelihatan dari sini. Mudah-mudahan aja ada pasahutnya karena udah lama banget nih gak kesini. Mudah-mudahan aja bisa ketemu karena ya terakhir kali itu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu deh aku kesini dan sudah tidak bertemu lagi. Lihat tuh, aku lewat kuburan dari sana dan sudah nyampe ke sini. Serem banget, tapi sekarang agak sedikit cerah ya. Ada 2 jalur tuh. Jadi jalur ke sana tuh kena tanah longsor teman-teman. Jadi pakai jalur yang alternatif seperti ini. Pasahud. Jadi Pasahud itu adalah seorang bapak yang sudah 10 tahun tinggal 2 tahun yang lalu 10 itu berarti sekarang 12 tahun tinggal di area terpencil seperti ini teman-teman. Jadi tinggal sendiri dan sudah tidak punya istri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ketemu deh. Sudah lama gak ketemu sama Pasahud.
Tapi ini pakaiannya ada sih. Tuh, kayak orangnya ada deh. Tapi ada kayak ada yang bakar-bakar. Nah, ini kamarnya. Kalau ini kayak ruang tamu gitu ya. Assalamualaikum Pak Sahud. Waalaikumsalam. Lah, Teteh. Punten. Randi teh. Ya? Kalau Pak Sahud kemana? Maksudnya lagi ngarit? Lagi ngarit? Iya, di kebun. Kaget. Ini istri siapa? Saya cucunya. Oh, cucunya. Iya. Alhamdulillah. Jadi Pak Sahud ternyata punya cucu yang masih muda ya. Iya. Tuh ini udah kedengeran adzan dan ini asar teman-teman ya. Teteh tuh tinggal di sini? Enggak, saya Oh, cuma enggak. nganterin makanan doang. untuk Nganterin? kakek, ya. Oh, nganterin makanan untuk kakek. Pak Sahud datang jam berapa kira-kira teh? Paling nanti jam 5. Jam 5, berarti 1 jaman lagi. Iya. Tapi gak ganggu nih kalau aku ngobrol. Enggak. Nah, Teteh, mohon maaf nih, aku kan lagi bikin video ceritanya memang sama Pak Sahud dulu 2 tahun yang lalu aku pernah kesini. Dan aku sempat bikin video ya Teh ya. Nah, dan sekarang sama Teteh aku mau izin bikin video, boleh? Boleh. Boleh ya? Ya. Mau ngobrol sekali sama si Teteh deh kalau gak ada Pak Sahud. Namanya siapa Teh? Citra. Citra. Ya. Oke. Di mana, di sini aja deh ya. Tuh lagi apa tuh? Lagi bakar apa tuh, Teteh? Lagi itu nahur cai. Nahar cai. Buat kakek. Buat kakek. Nah, ini aku masih ingat nih tentang seputar rumah ini. Kalau gak salah ini kandang kambing, di sana ada ruang tamu dan di sini kamarnya kakek ya. Iya. Cuman saya nggak ketemu. Citra tuh usia berapa tahun? 19. 19 tahun. Iya. Masih sekolah Teh? Udah kerja. Udah kerja, alhamdulillah. Boleh duduk Teh biar gak pegal. Jadi aku tuh emang suka bikin video Teh ya, dan kebetulan ketemu Neng Citra nih dan alhamdulillah deh sekalian ngobrol gitu ya. Nah, jadi ternyata Citra tuh hanya sebatas nganter makanan ke sini Iya. dan pulang lagi. Iya. Aku ada pertanyaan, boleh gak? Boleh. Nah, aku kan tadi lewat kuburan ya, karena jalan yang satunya tuh ternyata kena tanah longsor dan alternatifnya jalan satunya lewat kuburan. Nah, itu Teteh emang tadi pagi lewat kuburan jalan ke sana? Iya. Setiap kesini jalan ke sana? Iya, lewat sana doang. Teh gak takut? Itu kan kuburannya kuburan angker Takut katanya. sih, cuman udah biasa. Udah biasa. Ada gak cerita-cerita Teh tentang Teteh, pengalaman Teteh barangkali ketika lewat kuburan di sana? Ada sih 2 kejadian ya. Waktu itu kan Citra mau ke sini ke kakek. Kan motornya di sana ya. Terus jalan dari makam ke sini. Nengok ke sebelah makam, kayak ada orang gitu. Berdiri kayak pocong. Pocong. Jelas banget iya. Itu pas malam. Pas malam. Pas malam mau nganterin makanan karena pas sore itu kakeknya nggak ada. Jadi Citra kesini lagi pas malam. Kayak ada orang gitu, tapi bukan orang. Bukan orang. Kayak pocong, iya. Langsung lari ke sini. Untungnya ada kakek di rumah. Oh, itu pas ada kakek di sini. Iya. Ada kakek. Ya, berarti itu yang pertama. Iya. Yang keduanya itu apa? Yang kedua sih lihat dari di sana ya, di mana? dekat bambu. Oh, yang bambu itu. Iya. Lihat kayak ada cewek, rambutnya panjang, pakai baju yang putih kayak kuntilanak gitu. Tapi di atas kayak melayang. Mau ngapung? Iya. Waduh. Itu pas waktu pas maghrib. Pas maghrib. Iya. Jadi senjakala gitu ya, senjakala ya. Iya. Jadi emang aku kan sebelum kesini tuh emang karena biasanya kan nggak pakai jalur ini Teh ya, cuman kan kena tanah longsor, jalannya ketutup dan akhirnya ada 1 jalur lagi katanya gitu. Kemana jalurnya tuh ke makam. Ya udah deh aku ke makam gitu kan. Dan makamnya tuh agak sedikit serem gitu Teh. Iya. Makanya aku nggak percaya sih Teh lewat sana sendiri gitu, berani. Iya, soalnya jalannya cuma ada di sana. Kalau malam ke sana berani? Berani. Berani, luar Karena biasa. kan kasihan banget kakeknya, gak ada yang masakin gitu. Tapi kakeknya sekarang sehat ya? Iya, sehat alhamdulillah. Nah, aku mau liatin ini dulu ya. Boleh, Teteh? Boleh. Nah, ini aku inget banget nostalgia 2 tahun yang lalu. Waktu itu sekitar tahun berapa? 2023 ke sini ya Teh ya. Waktu itu aku bareng sama teman-teman ke sini dan mungkin Teteh tuh usianya waktu 17 tahun dulu. Dan Pak Sahud juga pernah cerita katanya punya cucu dan ternyata cucunya ini masih muda, masih cantik
Dan satu lagi nilai plusnya pemberani. Pemberani teteh belum nikah berarti? Belum. Ya. Mudah-mudahan cepat dapat ketemu jodohnya ya. Iya. Nah ini kandang domba. Cuman dulu tuh si kakek teh bilang, katanya ini kayak dibikin apa kandang domba. Cuman belum ada modal katanya. Nanti kalau ada modal mau bikin mau ternak kandang gitu kan. Dan aku juga sempat nanya ke kakek, alasan kakek tinggal di sini tuh kenapa? Alasannya pengen menenangkan diri kata gitu. Dan selain kakeknya pemberani, ternyata cucunya juga pemberani luar biasa. Satu circle ya. Teteh boleh keluar yuk, antar. Boleh. Nah kalau ini tuh kamar mandi di sini dulu apa masih di sini? Iya masih di sini. Oh di mana teh? Oh iya ya. Udah beda sekarang. Kalau dulu nggak pakai pagar di sini. Nah ini tempat cuci pakaian. Cuman kalau air tuh dari bawah ngambilnya. Iya kadang juga ngandelin air hujan sih. Oh air hujan? Iya. Oh gitu. Teteh dari pagi nih di sini nggak gabut gitu teh? Gabut sih. Cuman kan nungguin kakek. Nungguin kakek. Iya. Ini kan nggak ada listrik ya? Iya. Berarti kalau kayak HP bawa dong? Bawa. Iya. Dicasnya di mana? Pulin di rumah. Iya. Ini kebayang di gabutnya ya. Jadi ya bayangin teman-teman di suatu hutan. Ya tuh lihat hutan yang mana di sini di bawah ini tepatnya nih. Tepatnya aku gak bisa kesini karena udah ketutup ini. Sungai yang cukup dalam ya. Dan di sini ada gadis cantik sendirian tinggal di sini. Bukan tinggal ya, lebih tepatnya setiap hari pagi sampai sore ya. Iya. Oke. Teteh yuk keluar lagi. Nah. Oke. Nah, ini gak kebakaran teh kahuruan mal. Wow. Takut kebakaran. Dia mati soalnya. Oh mati. Luar biasa nih. Gadis cantik, desa, gadis pemberani. Teh boleh aku masuk? Boleh. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya. Kondisinya tuh ya. Nah ini adalah dulu di sini tempat pupuk. Kalau gak salah tempat pupuk ya. Dan belum ada perubahan sih. Tetap seperti ini. Teteh rencana pulang hari ini jam berapa? Paling nanti nunggu kakek dulu. Nunggu kakek dulu. Ya, kalau kakeknya belum pulang sampai jam 5, paling langsung pulang. Karena gitu. Takut ya sendirian di sini. Oh gitu takut ya. Iya sih, takutnya kan Teteh belum nikah ya. Iya. Terus masih muda juga. Kalau di hutan siang hari aman sih kayaknya, tapi kalau malam hari nggak aman kayaknya. Nggak aman. Berarti nanti kalau misalkan aku gak ketemu kakek, nanti nitip salam aja ya Teh ya. Iya. Teteh punten nih buat beli kuota ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Nah gitu, jadi aku pengen ke depan deh sama Teteh, boleh diantar? Tadi juga lagi nyapu di sini. Lagi nyapu? Ya. Oh ini tampak depan ya, tampak depan. Luar biasa nih. Berarti emang kegiatan Teh Citra itu sehari-hari ya kayak gini ya? Iya ngebersihin. Tapi nih Teh aku mau nanya nih. Teteh kan udah bisa dibilang udah biasa tinggal di hutan ya. Kalau misalkan nanti Teteh nikah, apakah ada keinginan sama kakek juga maksudnya tinggal di area hutan seperti ini? Belum tahu juga ya. Lihat nanti ya. Iya lihat nanti. Luar biasa ternyata Pak Sahud itu punya cucu yang cantik. Biasa. Berarti Teh kalau libur hari ini kan hari Selasa nih. Iya. Berarti tiap hari kesini terus apa gimana? Libur kerja aja. Libur kerja aja. Kerja, ya. Oh, liburnya hari Selasa sama hari apa? Hari Selasa sama hari Jumat. Hari Jumat. Berarti 2 kali ke sini ya? Iya. Tapi luar biasa teman-teman, aksesnya teman-teman bisa lihat sendiri kan. Sebelum lewat ke sini, sebelum lewat Ruyuk Awi atau pohon bambu, itu melewati kuburan dulu. Dan itu kuburannya gak ada kuburan baru Teh, kuburan lama semua. Aku aja gak berani Teteh. Udah biasa. Udah biasa ya. Berarti ini jam berapa ya? Ntar ya teman-teman, si kakeknya belum datang dan aku juga kayaknya gak bakal bisa nungguin Teh ya. Gak bisa nungguin si kakek karena ya handphonenya ketinggalan di motor lagi. Perkiraan jam berapa Teh sekarang? Perkiraan kayaknya 3:30 ya. 3:30-an ya? Iya baru adzan juga. Jadi ada kemungkinan saya duluan gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Soalnya kan ke Majalengka agak jauh 2 jam. Nanti Teteh juga kan kakek pasti pulang ya. Iya. Jadi kalau udah kayak gini tuh sebenarnya kayak kagok tuh mau ninggalin tuh Teh.
Cuman kalau udah biasa mah ya aman sih ya. Aman. Cuman yang bikin takut tuh nanti ketika lewat kuburan yang itu kuburan keramat kan ya. Iya. Nah itu takutnya tuh teteh ke sana sendiri gitu. Tapi nanti diantarin sama kakek ya. Iya. Agak khawatir teh. Nanti paling diantarin sama kakek karena saya juga takut. Takut. Iya. Pas di sananya aja takut. Gitu. Ingat terus kejadian yang pas malam. Pas malam. Ntar berarti teh itu yang waktu lihat pocong nih kita balik lagi ya. Itu siang hari apa malam hari? Malam jam berapa itu? Itu kalau gak salah jam 7-an ya. Jam 7. Iya. Jam 7 malam. Iya. Padahal belum malam itu masih sore ya. Iya. Itu pocong tuh maksudnya tuh kelihatan mukanya tuh gimana? Iya sih jelas banget lagi berdiri. Kayak pocong aja gitu. Terus cerita gak sama kakek? Cerita. Terus kakeknya gimana tanggapannya? Katanya udah biasa. Udah gak apa-apa. Jadi Udah aku yang biasa gak berani tuh. Udah biasa juga gitu. Barangkali teteh mau pulang bareng gak? Enggak, nanti aja nunggu kakek. Sendirian lagi kesana aja lah. Ini aku gak sebelum tahu ceritaan ya. Tapi kalau udah tahu ceritaan agak merinding juga gitu pulangnya gitu kan. Tadi aku kesini adem-adem aja dah, gak ada apa-apa. Cuman pas denger ceritanya Teh Citra menceritakan tentang pocong, tentang agak merinding juga anjir. Tapi wanita aja berani nih, masa aku gak berani gitu. Tapi aman ya kata kakek ya. Aman. Aku takut kesurupan teh. Enggak, aman. Aman. Iya. Aman nih kalau teteh udah ngejamin aman ya, percayalah, masa laki-laki kalah sama perempuan ya teh ya. Iya. Berarti teteh ini aktivitas mau dibakar ini? Iya, mau dibakar. Dibakar di sana. Enggak di sini paling. Oh di sini. Iya. Oh. Berarti teh satu lagi nih pamungkas. Berarti kalau teteh dari pagi sampai sore ya. Iya. Berarti kan untuk air itu teteh gak pernah ngambil ke bawah kan? Enggak. Soalnya aku pernah dulu sama kakek sampai si kakek jatuh, inget aja aku ngambilnya tuh ke bawah ke jurang. Dan teteh tahu kan lokasinya di bawah ini kan? Iya tahu. Itu belum pernah ke sana teteh. Jarang sih. Jarang ya, Pernah jangan ya, lah. waktu itu juga pernah. Cuman jarang sih, takut juga licin. Licin ya. Nah sukses buat teteh ya. Teh Citra namanya ya. Iya. Teh Citra, jadi aku pamit, salamin sama si kakek Sahud. Iya. Apa Sahud ya? Sahud. Pak Sahud, dan salam dari Randi. Mudah-mudahan beliau masih ingat karena 2 tahun yang lalu aku pernah ketemu. Dan aku masih ingat nih kamarnya di sini. Nah, ini kamarnya di sini dan aku jujur teh aku masih bisa buka pintu ini karena dulu Pak Sahud pernah ngasih tahu cara buka pintunya. Cuman aku nggak mau karena ini video kan ya. Karena takutnya ada barang-barang berharga di sini gitu. Jadi aku masih ingat dan ini flashback aku yang keempat kalinya ke sini. Tapi saya nggak bisa ketemu Pak Sahud. Jadi Teteh Citra nanti salamin ya sama Pak Sahud. Ya, nanti Yaudah, mudah-mudahan selamat nanti pulangnya dan aku pamit ya. Makasih Terima banget Teteh. Ya teman-teman, ya itulah ya ngobrol tadi sama Teh Citra. Teh, saya tinggal ya. Berani? Berani ya, aman ya. Ayo, assalamualaikum. Itu dia teman-teman ya. Jadi habis ketemu sama Neng Citra, seorang wanita yang pemberani, yang tidak takut. Walaupun katanya sudah lihat pocong, kuntilanak, tapi tidak ada rasa takut untuk kesini lagi. Dan luar biasa. Ya gitulah, udah capek intinya ya. Karena perjalanan masih jauh, harus ke makam lagi karena takut hujan. Dan mungkin sampai video cukup sampai di sini dan aku izin pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Namaku Randi Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.